Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Silmia Rahmawati dari UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan membawakan video mengenai praktikum penyuluhan. Apa sih itu penyuluhan? Penyuluhan sendiri adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu maupun kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, maupun perbaikan kesejahteraan. Penyuluhan sendiri berperan sebagai salah satu metode penambahan dan peningkatan motivasi seseorang sebagai tahap awal terjadinya perubahan perilaku. Proses perubahan tersebut menyangkut aspek motivasi, keterampilan, dan sikap mental, sehingga mereka tahu, mau, dan mampu untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam kehidupannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keluarga yang ingin dicapai. Di sini saya akan membawakan video mengenai pentingnya menjaga moderasi antar umat beragama. Moderasi beragama sendiri adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami maupun mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Ekstremisme, radikalisme, dan ujaran kebencian hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Makanya, saya akan membawakan praktikum penyuluhan ini. Seperti apa videonya? Mari simak berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam, maupun kesehatan. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin, amin. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, perkenalkanlah, nama kakak Anida Silmia Rahmawati, biasa dipanggil Mbak Anida atau Mbak Sil, dari Universitas Islam Wali Songo, Semarang. Di sini Mbak Sil akan membawakan penyuluhan mengenai materi tentang menjaga moderasi antar umat beragama. Baik, sebelum memulai inti acaranya, kakak ingin mengetes konsentrasi kalian nih. Permainannya gampang. Jika Mbak Sil bilang 1, maka tepuk pundak sebelahnya. Lalu bilang, woi, coba. Terus, misal bilang, kalau kakak bilang 2, maka angkat jempolnya bilang asik, gitu ya. Coba. 2. Asik. Kalau yang kakak bilang 3, maka colek dagu teman sebelahnya terus bilang gitu. Oke, ayo. 1, Woi. 2, Asik. 3. Oke. Teman-teman, sudahkah kalian saling menghargai antar sesama walaupun kita beda ras, etnik, agama maupun bahasa? Pastinya sudah ya. Hidup berdampingan secara rukun dan damai antar umat beragama itu antara kita dari agama Islam dengan agama yang lain itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan plural. Sebagai manusia yang normal, siapapun yang menginginkan kehidupan yang akur, damai, harmonis, rukun, tentram, dan terlepas dari agama apa yang dianutnya, suku apa dia berasal, bahasa apa yang ia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya yang mendasar, jika kita baca Al-Quran maupun amati praktik hidup Rasulullah, kita akan menemukan prinsip dasar hidup berdampingan secara rukun dan damai antar umat beragama. Salah satunya adalah dalam firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak akan melarang kamu berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperilaku adil. Seperti contoh ketika Nabi dan umat Islam tiba di Madinah, penduduk kota itu sudah merupakan masyarakat yang majemuk, beragam dan plural. Misalnya nih, ada penganut Yahudi, ada penganut Nasrani, atau penganut agama Islam, dan juga ada anggota masyarakat yang musyrik dari segi suku bahasa. Ada suku Aus, Khawarij, suku Bani Qunaina, Bani Nadir, Bani Quraizah. Dengan kedatangan umat Islam bersama Rasulullah, komposisi penduduk Madinah ini menjadi semakin beragam. Ada dalam bahasa kita dikenal dengan istilah pribumi atau penduduk asli yang disebut dengan kaum Ansor. Ada pula yang disebut dengan pendatang atau kaum Muhajirin. Keberagaman itu tentu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa jadi menimbulkan konflik yang justru menjauhkan masyarakat dari hidup yang rukun damai. Karena Rasulullah membangun fondasi dasar menjadi pegangan bagi semua penduduk Madinah yang beraneka ragam itu. Fondasi dasar itu ada pada sebuah dokumen yang dalam sejarah kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Di dalam dokumen itu disebutkan penganut Yahudi memiliki kebebasan menjalankan agamanya dan pemeluk agama Islam memiliki kebebasan menjalankan agamanya. Pada bagian lain pun dokumen itu disebutkan di antara mereka, yakni sesama penduduk Madinah yang majemuk dan beragam itu ada kewajiban untuk saling membela melawan pihak yang memerangi mereka yang menandatangani perjanjian itu. Teman-temanku, kondisi masyarakat Madinah yang majemuk itu menggambarkan secara nyata bahwa adanya perbedaan yang merupakan sunatullah. Keberagaman itu sudah merupakan ketetapan Allah yang memang menghendaki demikian. Dari situ, menghindari perbedaan, apalagi menghapus habis perbedaan dari kehidupan kita adalah sesuatu yang mustahil kan. Usaha ke arah sana itu pasti akan sia-sia. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi dan menyikapi keberagaman maupun heterogenitas itu. Di sisi lain, meskipun perbedaan tidak bisa dihindari, tetapi faktor pemicu perselisihan maupun konflik karena perbedaan itu bisa kita antisipasi. Dengan apa? Yang pertama yaitu dengan nilai keadilan, yaitu di mata hukum orang Muslim sama dengan pemeluk Yahudi dan Nasrani. Maksudnya itu jika kaum Muslim itu bersalah secara hukum, maka mendapatkan sanksi yang sama dengan kaum Yahudi yang terbukti salah. Seperti pada riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang berkata, suatu hari Rasulullah sedang duduk, lalu datang seorang Yahudi menemui beliau. Orang Yahudi itu berkata, "Wahai Abul Qasim, muka saya dipukuli oleh salah seorang dari sahabatmu." Rasulullah bertanya, "Siapa dia?" "Orang dari kalangan Ansor," katanya. Rasul menjawab, "Panggil dia ke sini." Ketika orang Ansor memukul orang Yahudi itu tiba di hadapan Rasulullah bertanya untuk memastikan, "Benar kamu memukulnya?" Terus, "Ya benar." "Wahai Rasulullah, aku mendengar dia bersumpah di pasar, demi Tuhan yang telah melebihkan Musa atas manusia. Lalu aku katakan padanya, 'Kurang ajar, engkau menganggap Musa lebih baik dari Muhammad.' Lalu muncul kemarahan pada diriku dan akhirnya aku memukul dia di wajahnya." Rasulullah SAW mengatakan, jangan membanding-bandingkan antara para nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat kita mengerti bahwa datangnya orang Yahudi yang mengadu kepada Rasulullah itu menunjukkan adanya kepercayaan kepada beliau karena beliau pasti akan memutuskan perkara secara adil. Sikap Rasul memanggil orang Ansor untuk memberi sanksi juga membuktikan keadilan beliau yang tidak ingin menjatuhkan sanksi sebelum mendengar keterangan dari semua pihak yang bertikai. Itulah keadilan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga kita
beragama muslim maupun bukan, kita harus berbuat baik. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari junub. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman bersejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ada juga riwayat dari Anas bin Malik. Ada seorang anak muda yang pernah membantu melayani Nabi. Suatu hari anak itu sakit, kemudian Rasulullah menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepala anak muda yang sedang berbaring itu, terus berkata, peluklah Islam. Anak muda itu menengok ke arah ayahnya yang juga sedang dalam seolah meminta pendapat atau meminta izin. Ayahnya lalu berkata, ikuti apa kata Muhammad. Anak muda itu akhirnya memeluk Islam. Setelah keluar, Rasulullah mengucap, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah salah satu wujud berbuat baik kepada tetangga yang membuahkan kedamaian, kerukunan, bahkan keselamatan di dunia maupun akhirat. Sikap baik kepada tetangga ini merupakan pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir, ada norma yang ketiga, yaitu menjadi dasar dari nilai-nilai maupun norma-norma yang lain, yaitu persaudaraan, bersaudara satu sama lain. Islam itu datang membawa makna baru dalam hal persaudaraan. Jika dahulu sebelum Islam itu masyarakat mengenal atas dasar hubungan darah, keturunan, kesukuan maupun kedaerahan, maka Islam mengenalkan jenis persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan antara pemeluk Islam atau kita biasa sering kenal dengan ukhuwah Islamiyah, maupun persaudaraan antar sesama umat manusia, yaitu ukhuwah insaniyah. Jadi, dapat disimpulkan dari materi penyuluhan yang saya bawakan ini adalah kita harus saling menghargai antar umat beragama dengan cara kita adil kepada siapapun, berbuat baik kepada tetangga, dan bersaudara satu sama lain. Bagaimana nih teman-teman? Semoga teman-teman ini dapat memahami apa itu menghargai antara satu sama lain antar umat beragama, dan materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum berakhirnya acara penyuluhan ini, kakak ingin mengetes konsentrasi kalian seperti permainan tadi sebelum acara. Ayo, satu, tiga, ayo tiga, ayo tiga pak, Oke, baiklah. Saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.